Hari ini kita akan masuk ke dalam Matius 17, ya. Matius 17. Ya, ayatnya yang 14 sampai yang 21. Seperti biasa Saudara, kita akan belajar dari cerita Alkitab. Nah, saya ulangi sekali lagi, beberapa kali saya sudah sampaikan, pada saat Saudara mendengar cerita dari Alkitab atau Saudara membaca, the best way, cara yang termudah, terbaik adalah tempatkan diri Saudara di dalam cerita tersebut, ya. Sehingga kita bisa tahu lebih jelas apa yang dimaksud, ya, mengapa bisa ada cerita seperti itu. Jika ada statement-statement yang diucapkan oleh Yesus, kita bisa tahu itu dikatakan kepada siapa. Karena tidak semua yang tertulis di Alkitab itu yang ngomong Yesus. Ada beberapa yang memang yang ngomong Yesus. Makanya saya suka dengan, kalau saya baca di rumah, saya selalu pakai Alkitab yang bukan yang elektronik, ya, bukan yang digital, tapi yang buku. Karena di situ ada dicetak merah, kalimat-kalimat Yesus itu berbeda. Jadi saya tahu, oh, yang merah ini berarti Tuhan sendiri yang bicara. Oke. Faith and unbelief. Ya, saya akan bacakan, ya, Matius 17, 14 sampai 21. Ya. Ceritanya demikian. Ketika Yesus dan muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Nah, sekali lagi, setting sangat penting. Jadi background dari story yang akan kita dengar hari ini, ya. Ya, karena di sini barusan kita baca ketika Yesus kembali kepada orang banyak. Berarti dia habis balik dari mana pertanyaannya? Saudara ingat cerita pada saat Yesus naik ke atas bukit, ya, dia membawa muridnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, seperti biasa, 3 orang muridnya itu dibawa. Lalu di hadapan mereka Yesus berubah rupa dan muncul bersama Yesus adalah Musa dan Elia. Saudara ingat cerita itu, ya? Ya, sering disebut dengan Mount of Transfiguration, ya. Ingat ceritanya. Nah, begitu turun, nah ini yang terjadi. Jadi cerita ini pada saat Yesus kembali turun dari bukit, ya, dia naik bersama 3 muridnya. Berarti 9 orang nggak diajak. Dia naik cuman bersama 3. Nah, ini pas turun lagi, ini yang terjadi. Datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, there is a problem. Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan. Nah, ini problemnya. Dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Ya, serious problem. Anaknya yang sakit, ya, bukan dia. 16, aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi, nah ini, mereka tidak dapat menyembuhkannya. Coba kita berhenti dulu sebentar. Seorang datang kepada Yesus karena anaknya sakit. Ya, di sini disebut tulisannya sakit ayan. Ya, di beberapa translation ada dibilang paralytic atau epileptic. Ya, epilepsi. Ya. Jelas di situ dikatakan sering jatuh ke dalam air, bahkan ke dalam api. Dan 16 ini yang perlu kita lihat. Aku sudah membawanya kepada muridmu, tapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Berarti si ayah membawa anaknya yang sakit ini kepada 9 murid Yesus yang lain. Ya kan? Karena 3 kan diajak Yesus ke atas bukit. Sisa 9. Dan rupanya mereka sudah berusaha menolong. Tapi tidak berhasil. Mereka tidak dapat menyembuhkannya. Ya, berarti ada sebuah krisis, ada sebuah problem yang tidak bisa diselesaikan saat itu. Ya, kita lanjut, ya. Sekali lagi saya baca pelan-pelan supaya saudara bisa paham seperti apa. Sehingga mudah bagi saudara untuk menempatkan diri dalam setting cerita. 17. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Oke, lihat ayat 17. Kalau saudara baca ayat ini, kira-kira Yesus ngomong ke siapa ini? It's a rebuke. Betul toh? 17. Hai kamu angkatan yang tidak percaya. Kira-kira dia ngomong sama saya. Makanya tadi di awal saya sampaikan, pada saat saudara baca, perhatikan baik-baik, setiap statement diarahkan kepada siapa? Kira-kira kepada siapa Yesus ngomong? Pada muridnya. Muridnya. Kepada muridnya. Hai kamu angkatan yang tidak percaya. Oke, kalau saudara ikut dari seri awal, kita sudah belajar ada yang beberapa kali saya ambil dari King James Version, ya, karena lebih detail, lebih akurat.
Kita sudah mendengar ada istilah little faith, ya. Kita sudah mendengar ada istilah no faith. Kita sudah mendengar istilah great faith. Little faith, no faith, great faith. Ya. Dan Yesus merebuke mereka dengan berkata, kenapa kamu ragu? Mengapa kamu takut? Ya, ragu, takut. Kita sudah belajar itu. Saya tidak akan mengulang seluruhnya. Silahkan saudara lihat rekamannya. Nah ini demikian. Ada kalimat ini yang cukup keras diarahkan kepada muridnya Yesus. Maksudnya kenapa kamu tidak percaya? Berapa lama lagi aku harus diam di antara kamu? Oke, lanjut 18. Ya, karena sebelumnya Yesus bilang, bawa anak itu kemari. 18, dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Ada yang menarik di ayat 18, kenapa? Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah penyakit itu. Bukan, keluarlah apa? Loh, keluarlah setan. Wait, sebentar. Itu si ayah datang kepada Yesus, bilang anak saya sakit. Tapi di sini dibilang keluarlah setan itu, bukan keluarlah penyakit. Ya, saya rasa saudara belajar sesuatu. Nah, begitu caranya. Kalau kita baca Alkitab pelan-pelan, stop di sini, stop di sini, stop di sini, review. Maka kita akan masuk lebih dalam. Keluarlah setan itu berarti meskipun si ayah itu datang kepada Yesus dengan satu problem. Guru, Master, Jesus, tolong anak saya sakit. Si ayah tidak tahu bahwa penyakit itu sebetulnya bukan cuma penyakit biasa, tapi disebabkan oleh ini. Gitu. Nangkap ya maksudnya? Tentunya kita tahu tidak semua penyakit langsung direct terkoneksi oleh setan. Tapi ada beberapa sakit penyakit. Saudara pernah dengar cerita atau saudara pernah mengalami atau mungkin ada kenalan saudara nggak? Saudara punya nggak kenalan atau pernah dengar bahwa ada orang dibawa ke dokter nggak tahu sakitnya apa. Tapi ini orang terlihat bahwa dia kelihatannya sakit. Tapi secara medis tidak dijumpai ada yang salah dalam orang tersebut. Dicek ini itu nggak kenapa-napa. Mungkin ini sebabnya. Karena ini tidak terdeteksi secara medis. Ada yang percaya, memang ada yang tidak. Gitu loh. Ada orang-orang, saya bicara orang Kristen yang memang hanya bisa percaya dengan apa yang dilihat. Jika A ya itu B, jika C maka D. Tapi ada yang tidak terlihat. Tidak terlihat bukan berarti tidak ada. Ini kan nggak kelihatan toh? Ya, jelas Alkitab yang bilang, keluarlah setan itu, berarti itu gara-gara setan. Mereka tidak tahu, Yesus tahu. Ya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Oke, kita lanjut ya, 19. Ayat 19. Ya, kemudian, nah ini menarik. Ya, tadi kan muridnya nggak bisa menyembuhkan, nggak bisa. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, udah nggak ada orang lain, bertanyalah murid-murid mereka itu, bertanya kepada Yesus, tanya dia, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Gitu. Mereka bingung, kok nggak bisa? Kok Yesus bisa? Kenapa mereka nggak bisa? Ya, nah seringkali pada saat kita sampai di sini, kita sering ya karena mereka harusnya tidak melakukan itu, coba-coba. Atau mereka nggak punya iman. Tidak, bukan itu alasannya. Ya ini kita baca ini Matius 17, saudara. Kalau saudara mundur ke Matius 10, saudara akan menjumpai cerita pada saat Yesus mengirim muridnya. Mengutus muridnya berdua-dua. Ya, dan pada saat pengutusan itu, ya Yesus bilang sama murid-muridnya, heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out demons. 4 perintah. Sembuhkan yang sakit, usir setan, ya, takhirkan yang kusta, bangkitkan yang mati. Dan tercatat pada saat mereka kembali, mereka melaporkan kepada Yesus, ya, mereka sukses. Jadi, nah ini perhatikan baik-baik. Jadi si murid-murid itu, mereka tahu, mereka pernah melakukannya. Mereka tidak coba-coba. Nangkep ya?
Karena mereka sudah pernah melakukannya. Tapi tiba-tiba ada kasus seorang anak yang sakit, bilang tadi sakit ayan, mereka coba lagi dan gak bisa. Gitu. Mereka heran kenapa gak bisa. Lalu bertanya sama Yesus, kenapa kami gak bisa? Terus dijawab sama Yesus. Ini menarik sekali, ayat 20. Jawabannya, ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Perhatikan baik-baik saudara. Murid-murid itu bukan tidak punya iman. Yes, mereka punya iman. Kalau mereka tidak punya iman, mereka tidak punya kepercayaan, mereka tidak akan coba-coba. Mereka pernah melakukannya dan berhasil, berarti mereka punya iman. Mereka tahu itu bisa dilakukan. Tapi kali ini mereka mencoba lagi dan tidak berhasil. Lalu mereka bertanya dan dijawab, karena kamu kurang percaya. Nah, sedikit tidak sama. Saya berikan yang ayat 20 ini dalam King James, dalam bahasa Inggris ayat 20 berkata, ini terjemahannya harusnya begini. So Jesus said to them, because of your unbelief. Beda kan? Bahasa Indonesia bilang karena kamu kurang percaya. Karena begini saudara, kalau kita cuma lihat oke, kurang percaya itu berarti percaya, cuman kurang. Nggak ya? Bukan karena kamu tidak percaya, kamu kurang percaya. Beda, kurang percaya dan tidak percaya. Tapi ternyata ini lebih akurat bahasa Inggris. Because of your unbelief. Yesus tidak bilang because you lack of faith. Karena kamu nggak punya iman. Tidak. Yesus tahu mereka punya iman. Tapi bukan cuma iman yang mereka punya. Lawannya iman mereka juga punya. That's the problem. Ya, maka dibilang karena ketidakpercayaanmu. Because of your unbelief. Nah, mungkin kita heran, loh bagaimana bisa kalau kita punya iman, kok pada saat yang sama kita bisa punya unbelief? Bukankah itu berlawanan? Tangkap saudara ya. Hitam lawannya putih. Apa bisa hitam muncul dengan putih bareng? Apa bisa gelap muncul sama terang bareng? Faith dan unbelief itu dua hal yang berlawanan. Tapi ini muncul bersamaan. Pemahaman kita secara umum, jika ada faith, pasti nggak ada unbelief. Betul kan? Jika unbelief yang muncul, pasti faith nggak ada. Tapi ternyata ini dua-duanya ada. Bagaimana mungkin? Because of your unbelief. Menarik sekali. Nah, saya bawa saudara ke referensi di cerita ini juga dijumpai di Markus 9 ayat 23-24. Ya. Ya, di Markus 29 ayat 23-24 Yesus berkata, if you can believe, all things are possible to him who believes. Ini Yesus berkata kepada si ayah. Lalu 24, immediately the father, ayah si anak itu, of the child cried out and said with tears, Lord, I believe, help my unbelief. Udah, di situ kita jelas tahu. I believe, help my unbelief. Saya percaya. Tapi di saat yang bersamaan, saya juga tidak percaya. Kok bisa? Gini saudara. Faith is here. Unbelief is here. Faith is here. Unbelief is here. Jadi pada saat kita percaya, gini aja gampangnya. Saudara percaya Yesus dong. Saat ini setiap orang yang berada di sini. Kalau tidak percaya Yesus, saudara mungkin tidak akan ada di ruangan ini hari ini. Tapi dalam situasi tertentu, seringkali kita ragu dengan apa yang Yesus bisa lakukan. Betul. Dalam situasi tertentu, seringkali kita kurang percaya. Saya menggunakan bahasa yang lebih halus. Kurang percaya bahwa Yesus bisa menolong. Tetap orang Kristen loh, nggak berubah status. Tetap toh. Tapi unbelief-nya ada. Ada. That's why this is very important. Kita percaya sama Yesus, selalu akan ada pertanyaan gini, oke, kita lahir baru percaya sama Yesus. Masalahnya, yang kita percaya itu apa? Apa kita cuma percaya sama bahwa 2000 tahun yang lalu ada seorang guru, seorang nabi yang namanya Yesus. Dia orang baik, dia suka menolong, dia suka menyembuhkan, dia bisa membangkitkan orang mati. Ya kita percaya sama orang itu. Titik, selesai sampai situ. Tapi kita tidak tahu si Yesus itu bisa melakukan apa buat engkau personally.
dia bisa buat apa, dia bisa menolong apa, dia telah melakukan apa, yang itunya nggak tahu. Sehingga pada saat kita diperhadapkan pada situasi yang membutuhkan iman, kita nggak punya imannya. Tetap orang Kristen, tetap percaya Yesus, tetap. Saya harap saudara bisa nangkep ya ilustrasinya ya. I believe, help my unbelief. Faith di sini, unbelief itu mostly gara-gara ini. Ya, kita harus belajar lebih jauh. Ya, saya lanjut ya. Nah, untuk kita bisa memahami kenapa ini bisa terjadi, saya harus masuk ke materi yang kita udah pelajari bulan Agustus. Kalau saudara ada di sini bulan Agustus, saudara pasti pernah lihat gambar ini. Ya, siapa yang pernah lihat? Waktu itu saya sudah satu session saya jelaskan ini. Siapa yang ada di sini waktu itu? Nggak semua ya? Nggak semua. Oke, that's okay. Saya review secara cepat karena saya nggak bisa terlalu lama di sini. Oke. Nah, apa ini? Manusia terdiri dari 3 komponen, roh, jiwa, dan tubuh. Ya, yang kita bisa kelihatan itu cuman yang di luar, casingnya. Ini casing doang. Ini tubuh yang kelihatan di luar. Yang paling luar. Tapi di dalam tubuh ada yang namanya jiwa. Nggak kelihatan jiwa. Jiwa itu terdiri dari 3 komponen, pikiran, perasaan, dan kehendak. Lingkaran yang tengah. Lalu yang paling dalam adalah roh, itu juga tidak terlihat. Dari 3 komponen manusia, roh, jiwa, dan tubuh, yang kelihatan cuma 1 yang paling luar. Bisa dilihat, bisa dirasakan. Yang tengah, tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Yang paling dalam, nggak bisa dilihat, dan tidak bisa dirasakan secara jasmani. Tapi yang paling penting, yang paling dalam. Nah, ada yang namanya heart, hati, heart, bahasa Inggris. Itu in between ini sama ini. Heart bukan secara fisik ya. Secara natural, dunia medis, itu yang dipelajari cuma 2 paling atas. Ini sama ini. Nggak ada ini toh. Kita sakit, kita pergi ke GP, yang diobati yang ini toh. Kalau fisiknya, kenapa? Dia akan merefer kita ke psikiater. Itu untuk mengobati yang ini. Ya, makanya ada dokter jiwa. Tapi tidak pernah dengar toh ada dokter spirit. Nggak ada kan? Nggak ada toh. Ini nggak dikenal. Tapi kalau saudara buka Alkitab saudara, identitasmu itu yang ini justru ini yang paling penting. Ini yang paling penting. Kita lahir baru, kita menerima Roh Kudus. Roh Kudus. Roh berarti dia ada di sini. Komunikasi dengan Roh Kudus, dengan Tuhan, God, kita worship, kita nyembah, itu yang kita sembah nggak kelihatan, saudara. Tapi kenapa kita bisa percaya? Karena ini memberitahu kepada kita, God is real, Jesus is real. Kalau enggak, kita cuma beragama. No power. Kita tahu, Yesus itu hidup gara-gara ini. Yang tengah, ini yang paling penting. Kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, diberikan identitas baru sebagai anak-anak Allah. Sons of God, Yohanes 1:12, itu di sini. Kita mendengar kabar baik, mendengar janji Tuhan. Alkitab berkata, firman itu adalah roh. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama Allah, dan firman itu adalah. Yohanes 1 ayat 1. The word of God is spirit. Jadi pada saat saudara percaya dengan firman Tuhan, saudara percaya dengan something yang spirit. Sehingga itu disimpannya di sini. Dan kita tahu iman itu datang dari mendengar firman toh, disimpannya di sini. Itu. Pada saat kita berjalan, kita melihat sesuatu yang buruk dan mendengar yang buruk, dan timbul ketakutan, kekhawatiran, ketidakpercayaan, itu di sini, masuknya disimpan di sini. Ini toh, makanya tadi saya bilang faith is here, unbelief is here. Gitu. Kalau saudara punya iman, ya, tapi kok sulit percaya. The problem mungkin imannya bisa segini, tapi unbelief-nya segini juga. Iman saya udah tambah, udah segini, unbelief-nya sama. Yang harus dilakukan adalah yang unbelief-nya harus diturunkan. Supaya yang ini yang berkuasa. Ilustrasi berikut. Nah ini nih. Lihat itu ada ayat, Roma 10 ayat 17.
Kita udah kutip ini berkali-kali, ini udah 2 bulan lebih kita belajar tentang iman. Lihat, Roma 7, 10 ayat 17. So then faith comes by hearing. Iman datang dari mendengar. Betul kan? Sebetulnya bukan cuma mendengar, dari melihat juga. Saudara baca Alkitab itu juga iman timbul. And hearing by the word of God. Faith comes by hearing. Mendengar dan mendengar firman Tuhan. Mendengarnya itu sayangnya pakai ini nih. Lihat tubuh, ya tadi 3 bagian ya. Roh, jiwa, dan tubuh. Tubuh itu isinya panca indera, ada 5 sense. Faith itu dari mendengar, berarti dari sini perlu tubuh atau melihat. Gitu. Tapi kan disimpannya di sini toh. Nah ini yang jadi masalah. Yang tengah ini yang jadi masalah. Ini terlalu kuat. Logika kita terlalu kuat. Itu yang akan menghalangi firman Tuhan untuk yang dari kita dengar untuk sampai di sini. Kita dengar firman Tuhan, kita membaca firman Tuhan, seberapapun bagusnya, seberapapun itu jadi rema buat saudara, itu harus sampai sini. Kalau enggak itu baru dari sini, mampir sini, diolah sama otak kita, dan otak kita bilang, enggak masuk akal, maka itu enggak nyampe ke sini. Nangkep enggak maksudnya? Ini problemnya ini. Pada saat kita mendengar firman Tuhan, menjadi rema, dan kita mau bertindak, ingat ya, pada saat kita mendengar firman Tuhan, kita mau bertindak, will, kehendak. Tapi emosi kita berkata, gak usah, gimana nanti kalau gak bisa. Ini toh yang jadi problem, ini yang bikin masalah selalu. Itu. That's the problem. Sehingga kita bisa punya iman, tapi juga ada unbelief. Unbelief itu, nih yang paling bahaya, nih pikiran kita, paling bahaya, paling sering bikin masalah. Ya, saya nggak akan perpanjang ininya pembahasan di sini. Tapi saudara ingat, ini di dalam tubuh kita ada pertentangan antara ini dan ini. Ini akan selalu setuju dengan firman Tuhan. Kenapa? Karena Holy Spirit di sini. Saudara lahir baru, ada Roh Kudus di sini. Ini masalahnya. Ya, faith comes by hearing. Iman timbul atau iman datang dari mendengar. Masalahnya yang datang bukan cuma iman juga. Kalau kita mendengar hal yang lain itu juga datang. Nah, saudara, iman datang karena mendengar firman. Tapi kalau yang kita dengar bukan firman, itu juga datang. Sesuatu yang lain juga datang. Kalau kita mendengar firman, iman datang. Tapi kalau yang kita dengar bukan firman, akan ada sesuatu yang lain yang datang. Ya, masuk akal. Kita mendengar firman berapa sering? Seminggu sekali? 40 menit di gereja? Apa setiap hari? Ada yang setiap hari, ada yang tidak. Katakanlah saudara dengar firman cuma minggu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu mendengar juga. Ini kan nggak ditutup toh. Mendengar juga. Kita pergi keluar, kita berhadapan dengan orang, dengan dunia. Dengan sistem dunia, kita mendengar kabar buruk. Ya, TV isinya kabar buruk, internet kabar buruk semua isinya. Headline selalu kabar buruk. Mendengar, melihat. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Mendengar firman cuma minggu. Kira-kira yang mana yang lebih banyak? Faith atau unbelief? Kita tahu jawabannya. Kita tahu. Pasti unbelief yang lebih tinggi. Gitu. Sehingga pada saat kita berada dalam situasi di mana kita harus mengaktifkan iman, kayaknya kok nggak bisa. Tuhan, kenapa susah aku percaya? Kenapa susah aku bertindak? Kita geber terus, oke saya baca Alkitab sekarang tiap hari. Tapi ininya terlalu tinggi, unbelief-nya. Terlalu tinggi. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Yang bahaya adalah begini. Yang bahaya begini. Pada saat situasi terlihat baik, itu sebetulnya bahaya, saudara. Kenapa? Pada saat everything looks good, semua terlihat baik. Kehidupan baik, keluarga baik, pekerjaan baik, karir baik, semua baik. Apa kita masih baca firman Tuhan? Apa kita masih terus bertumbuh di dalam iman pada saat semuanya baik?
Itu pertanyaannya. Tanpa sadar pada saat segala sesuatu terlihat baik, dengan mudah kita keluar dari firman. Karena rasanya nggak perlu, orang udah baik semua. Gitu loh. Tanpa sadar kita tidak perlu iman. Karena everything is good. Tapi pada saat di dalam krisis, doa kita kenceng. Gitu kan? Bangsa Israel gitu dari dulu begitu. Kalau saudara baca di Alkitab, bangsa Israel begitu. Begitu perang, wah mereka doanya kenceng. Begitu damai, mereka jatuh ke dalam penyembahan berhala. Begitu terus jatuh ke dalam penyembahan berhala, Tuhan tolong. Jatuh di tangan musuh, Tuhan tolong. Begitu damai, mereka lupa dengan Tuhannya. Ya, jatuh lagi ditolong, damai lupa. Begitu terus. Manusia pada umumnya demikian. Gitu. Nah, itu yang bahaya. Pada saat semua terlihat baik. Pada saat semua terlihat. So the best way kita untuk latihan iman, saat yang terbaik adalah pada saat everything is good. Gitu. Jangan nunggu sampai ada krisis. Jangan nunggu sampai ada masalah berat baru kita mulai. Gitu loh. Karena kita tidak tahu apa yang harus kita hadapi besok. Ya. Lanjut ya, Saudara. Nah, ini dia. Tadi kan terakhir Yesus bilang, ya, because of your unbelief. Nah, terus dilanjutkan, ini menarik sekali. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan tak ada yang mustahil bagi kamu. Kenapa Yesus pakai perumpamaan biji sesawi? Ya karena biji sesawi paling kecil. Ya kita tahu itu. Tapi kenapa biji? Kenapa nggak dia bilang, oke, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar butiran pasir. Bukankah itu lebih kecil? Sebesar sebutir debu. Bukankah itu lebih kecil? Tapi kenapa dia pakai? Sekiranya kamu punya iman sebesar biji sesawi. Kenapa? Karena biji itu bisa tumbuh. Biji, di dalam biji, seed, itu ada kehidupan. Di dalam batu, pasir, meskipun itu juga kecil, itu tidak ada kehidupan. Biji, ya, itu begitu ditaruh di tempat yang benar, dia tumbuh. Itu faith. Nah, hanya mungkin seringkali kita lebih fokus kepada, oh berarti iman kita kecil aja cukup. Sebetulnya bukan itu fokusnya, bukan hanya itu, tapi seed, tumbuh apa tidak, gitu loh. Bukan ukurannya aja, memang ukurannya kecil, tapi pada saat biji itu ditaruh kan itu tidak kecil terus gitu toh. Dia tumbuh makanya makin besar, itu yang diajarkan Yesus, gitu loh. Nah, apakah itu seed, biji? Kita lihat reference Lukas 8 ayat 11. Now the parable is this, the seed is the word of God. Biji itu adalah firman Tuhan. Reference lain, 1 Petrus 1:23. Having been born again, not of corruptible seed, but incorruptible, through the word of God, which lives and abides forever. Jadi firman itu adalah biji. Jika biji ditaruh di tanah, dia tumbuh. Kalau biji ditaruh di lantai, tidak tumbuh. Kita tahu itu, saudara. Gitu. Berarti iman kita bisa tumbuh jika dia berada di tempat yang tepat. That's the focus. Tumbuh, seed, ada kehidupan. Firman itu ada kehidupan, ada daya hidup di dalamnya. Jadi bukan hanya ukurannya, oke, berarti imannya kecil aja cukup. Fokusnya adalah tumbuh. Makanya Yesus pernah ngomong, little faith, no faith, tapi di kesempatan lain dia bisa ngomong great faith. Itu Yesus yang ngomong loh. Kita kan nggak mengada-ada, itu memang ada di Alkitab. Gitu. Sesuatu yang tumbuh itu besar, menjadi besar. Ya, tidak kecil selamanya, maka disebut tumbuh. That's faith. Iman bisa tumbuh. Gitu. Mulainya memang kecil. Ya. Nah, lalu cerita ini ditutup dengan satu statement yang cukup mengejutkan. Statementnya ini. Nah, tuh. Saudara pasti pernah dengar ini. Statement ini yang menutup cerita ini. Ya. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Nah, saya akan jelaskan ini. Karena ini seringkali salah arti. Jenis ini
tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Pertanyaannya jenis apa? Sayangnya ini nggak dijelasin jenis ini variabel loh ini. Ini Yesus yang ngomong. Masalahnya jenis apa? Yang dimaksud jenis ini itu apa? Kepikiran nggak? Bertanya nggak? Pada saat saudara mendengar cerita ini, pada saat saudara baca, ini statement terakhir, jenis ini tidak. Kan tadi kan muridnya datang bertanya, guru kenapa kami nggak bisa mengusir? Kenapa kami tidak bisa menyembuhkan si anak? Dijelasin, because of your unbelief. Terus kalimat terakhir ini, pertanyaannya jenis apa? Now, lihat, saudara punya Alkitab, Alkitab yang saudara buka saya nggak tahu versinya apa. Tapi tidak semua Alkitab itu akurat. But if your Bible is accurate, biasanya statement ini, kalimat ini ada di dalam kurung atau dicetak miring. Nah kalau di Alkitab yang buku ya, bukan yang digital, itu mostly dia dicetak miring. Sehingga saat saudara menemukan ada satu kalimat yang dicetak miring, salah satu artinya adalah bahwa statement itu, ya kalimat itu tidak ada di dalam original text. Itu ditambahkan oleh si translator. Kemudian untuk mempermudah pembaca memahami seluruh konteks. Nah sehingga ini menjadi perdebatan. Ada yang bilang, oh ini kalimat ini aslinya nggak ada. Gitu. Tapi ada orang yang percaya, enggak ini memang ada. Jenis ini tidak dapat diusir dengan... Ya. Ini cerita ada juga di Injil Markus. Di Markus juga ada statement ini. Jadi itu pro kontra. Ada apa enggak ini sebetulnya kalimat ini? Ya. Karena suatu saat Yesus pernah ngomong, ya pada saat Yesus berhadapan dengan orang Farisi dan orang Farisi bilang, guru kenapa kok muridnya Yohanes berpuasa dan tapi murid kamu makan dan minum? Kan Yesus menjelaskan tong, ya selama aku ada bersama mereka, mereka tidak akan berpuasa. Tapi ada saatnya aku nanti pergi, maksudnya nanti kalau aku udah mati, mereka akan berpuasa. Tapi di sini jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa, gitu. Nah, mostly kebanyakan interpretasinya begini. Oh, berarti tadi yang diusir penyakitnya atau setannya itu terlalu powerful. Sehingga untuk mengusirnya kita harus puasa dulu. Pernah dengar itu? Banyak yang mengangguk. Itu toh yang paling sering ya. But the problem is kalau kita percaya dengan hal seperti itu, pada saat saudara berhadapan dengan orang yang sakit atau dengan setan, saudara harus mengusir setan. Ya, your mindset akan bergejolak dan bertanya-tanya, ini jenis yang mana? Dan saudara akan ragu. Bahkan untuk mengucapkan in the name of Jesus, saudara akan ragu. Jangan-jangan itu jenis yang ini. Aduh, saya belum puasa hari ini. Aduh, tadi pagi saya lupa berdoa. Ada orang datang, tolong dong doain saya. Aduh, gimana ya, tadi pagi aku lupa doa. Itu akan terjadi. Jadi jenis apa ini? Now watch this. Kita lihat ya kalimatnya. Mundur dulu. Ya. Lihat. Kan dijawab sama Yesus. Satu statement. Kenapa nggak bisa? Because of your unbelief. Kalau saudara baca konteksnya, berarti ya. Jenis apa? Unbelief. Unbelief-nya itu yang harus diusir. Ingat, kita punya faith, kita punya unbelief. Kita tahu ini dua-duanya bisa berkembang. Dari apa yang kita dengar, dari apa yang kita lihat. Kita dengar firman, faith kita naik. Kita dengar perkataan manusia, unbelief kita naik. Bagaimana untuk menurunkan yang ini? Nah, ada beberapa jenis unbelief. At least, paling tidak ini. Yang pertama adalah ignorance. Ya. Apa itu ignorance? Ada beberapa jenis unbelief. Ya, secara cepat. Yang pertama adalah ignorance. Ignorance itu memang orang yang nggak tahu. Memang dia nggak tahu atau memang dia pernah belum tahu tentang hal tersebut. Nah, setiap unbelief, jenis unbelief itu cure-nya, obatnya berbeda-beda. Kalau saudara ketemu jenis unbelief yang ignorance, ya karena memang tidak tahu, obatnya adalah beritahu, kasih tahu. Ya, ada orang yang nggak ngerti firman sehingga dia tidak percaya.
dengan hal-hal supernatural, dengan hal-hal rohani, dengan perbuatan Yesus, dengan mujizat. Karena memang dia belum pernah tahu. Berarti ya kasih tahu, kasih firman. Ini jenis yang pertama. Tapi ada jenis lain, unbelief yang lain. Apa itu? Ini. Ini sedikit lebih susah, wrong teaching. Ada seorang yang tidak percaya karena dengan firman Tuhan. Ada orang yang tidak percaya dengan mujizat. Ada mereka yang berpendapat mujizat itu hanya zaman dulu, zaman para rasul. Sekarang udah nggak ada. Oke, fine, terserah. Tapi kalau saudara menjumpai ini bahaya, wrong teaching ini bahaya. Kenapa? Ibaratnya begini, saya kasih ilustrasi. Kalau saudara mau menulis di sebuah papan tulis, tapi papan tulisnya itu udah penuh dengan tulisan, dan saudara mau menulis menggunakan papan itu, apa yang dilakukan? Kan saudara hapus dulu toh. Karena udah penuh tulisan. Nggak bisa langsung ditulisin. Hapus dulu, bersih, baru bisa ditulisi. Nah ini yang terjadi. Jika saudara ketemu yang ini, wrong teaching. So wrong teaching is very dangerous. Kenapa? Karena orang bisa sudah punya pendapat yang keliru gara-gara dia mendengar pengajaran yang keliru. Yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga pada saat kita berjumpa jenis unbelief yang seperti ini, ya, itu harus kayak papan tulis dihapus dulu. Baru bisa ditulisi lagi. Sedikit lebih susah daripada yang ignorance. Ignorance ini memang dia nggak tahu. Gitu. Ini lebih susah. Karena seringkali megangin yang walaupun itu salah, dia pegangi terus. Karena itu sudah lama. Menjadi bagian hidupnya. Nah, tips begini saudara. Kalau saudara punya anak. Seberapapun, please listen to this, please. This is gonna save your family. Kalau saudara punya anak, seberapapun kecil usia anakmu, jangan pernah tunda untuk mengenalkan firman Tuhan. Please don't. Sekecil apapun, sedini apapun, karena musuhmu iblis, dia tidak akan menunda untuk mempengaruhi anakmu. Dia nggak akan tunda, tunggu sampai gede. Enggak. Dia akan masuk sedini mungkin. Karena apa? Kalau kita tunda nanti aja kalau dia udah besar, kalau udah umur 10, udah umur 12, bisa jadi saudara akan berhadapan dengan ini. Kenapa banyak orang, anak-anak, remaja, ya generasi, next generation, yang tidak bisa berkata tidak? Karena dia tidak tahu caranya berkata tidak. Gak pernah diajarin. Sehingga apa yang dia dengar dari teman-temannya, seaneh apapun itu akan dianggap sebagai kebenaran. Sehingga suatu hari orang tuanya mengajarkan kebenaran berdasarkan firman, dia sudah punya kebenaran versinya dia yang dari temannya. Maka dia akan memperbandingkan. Nggak gitu harusnya. Saya tahu dari teman saya begini. Gitu loh. Jadi jangan kaget tiba-tiba. Karena saya berhadapan dengan banyak orang Kristen yang tiba-tiba anaknya remaja. Dan satu hari mereka mengeluh, anakku kok tiba-tiba jadi gini ya? Wait, itu tidak terjadi dalam satu malam. Tidak, dia belajar dari luar. Dan itu dipercayai sebagai kebenaran. Kenapa? Karena di rumah dia nggak dapat kebenaran. Maka apapun yang di luar itu dianggap sebagai kebenaran. Kita akan berhadapan dengan ini. Gantinya itu susah kalau udah terlanjur keduluan dari luar. Ya, anggap. So please remember. Yang ketiga, unbelief yang ketiga adalah ini. Natural unbelief. Apa ini? Natural unbelief adalah unbelief yang muncul. Ini yang dialami murid-murid saat itu. Pada saat dalam situasi tertentu, melihat sesuatu yang sangat tidak enak buat mata atau tidak enak didengar. Mendengar kabar yang sangat buruk, melihat sesuatu yang sangat buruk. Sesuatu yang sangat menakutkan sehingga punya pengaruh yang lebih kuat dari firman Tuhan. Ya, pada saat saudara melayani healing, misalkan saudara melayani kesembuhan, di depan saudara ada seorang kerasukan setan dan saudara melihat dengan matamu seperti apa manifestasi roh jahat. Maka itu bisa menyebabkan ini, natural unbelief. Apa? Takut, khawatir, ragu. Karena itu langsung dalam sepersekian detik informasi masuk dari mata, dari telinga, diolah sama ini. Otak, mind, ya. Dan ini akan memutuskan. Percaya, diam, tinggalkan, lari, cari pertolongan. Tapi kalau itu diolah di spirit, spirit akan bilang, only believe. Gitu.
Yang dikeluarkan dari Spirit adalah firman Tuhan. Spirit akan bilang bahwa roh yang ada di dalammu lebih besar daripada yang ada di depan matamu itu. Roh yang ada di dalammu lebih besar, lebih kuat daripada kabar buruk yang barusan kau dengar. Nih. Tapi masalahnya, saya gunakan kata ini, stok firman itu berapa banyak di dalam spirit kita dibandingkan stok kabar buruk di dalam kepala kita. Stok faith, stok unbelief, yang mana yang lebih banyak? Kalau ini 50-50, itu pun kita akan struggle. Makanya saya sampaikan tadi, Senin sampai Jumat kita dengar apa, itu mengakibatkan ini, unbelief. Kalau kita cuma dengar firman seminggu sekali di gereja, maka yang terjadi adalah kita akan berhadapan sama natural unbelief. Nah yang ini, yang nomor 3, caranya adalah doa dan puasa. Kenapa? Saya mundur ya. Kenapa doa dan puasa? Karena, lihat, saat saudara berdoa dan berpuasa, pray and fast. Ini sebetulnya another teaching, pray and fast. Ini aja, tips saja. Pray and fast, doa dan puasa itu berbeda dengan puasa. Saya ulang. Pray and fast, kenapa satu paket? Doa dan puasa, bukan puasa doang, no. Kalau saudara cuma berpuasa doang, kita cuma berpuasa doang, yang kita dapat cuma lapar. Berat badan turun, that's it. No power. Tapi berdoa dan puasa it's different. Jadi itu selalu satu paket. Ya. Nanti one day saya akan jelaskan doa dan puasa. Karena mostly kebanyakan kita nggak tahu. Kalau sekarang saya ajak saudara, oke yuk, ini mau tahun baru. Mari kita masuk ke dalam doa dan puasa. Nggak usah sebulan, seminggu. Nggak usah seminggu, 3 hari aja. Udah, saya ajak saudara. Most likely, nggak banyak yang mau. Kenapa? Karena nggak tahu untuk apa. Saya cuma bilang ini mau tahun baru, mari kita doa puasa. Tanpa saya jelaskan kepada saudara kenapa harus doa puasa, untuk apa doa puasa, apa yang terjadi pada saat kita masuk doa puasa, ya, maka siapa yang mau ikut? Karena nggak tahu, aduh, dia suruh doa puasa pula. Ngerti nggak maksud saya? Jadi understanding is very important. Yang terjadi pada saat doa puasa adalah ini, karena puasa berarti menyetop supply fisik, betul toh? Makanan fisik. Yang menyebabkan ini menjadi kuat, itu adalah supply-nya. Kalau itu di stop, ini menjadi lemah. Oke, masuk akal, semua tahu, betul kan? Saudara stop makan pagi, saudara stop makan siang, ini akan berontak toh? Ya kan? Ini akan memberi sinyal kepada ini, hey, kamu harus makan, kalau enggak kamu sakit, betul kan? Ya. Tapi kalau itu di stop, ya, maka ini akan memberi kabar sama ini. Dan ini yang mulai memberontak. Ya, mulai, waduh gimana nih, badan udah nggak karu-karuan rasanya. Udah perlu air, perlu makanan, udah nggak enak. Udah ini mulai berkreasi, nanti sakit, nanti gini-gini, sampai waduh nanti kalau mati dan seterusnya. Ini. Gitu loh. Itu berpuasa. Tapi doa dan puasa pada saat ini puasa lemah, dan ini mulai mempengaruhi ini, doa, prayer, itu muncul dari sini. Sehingga ini yang meng-counterbalance yang terjadi di sini. Itu bedanya berpuasa dan doa dan puasa. Sehingga in the spirit you are strong, in the physical realm kita lemah. Maka ini yang akan menang terhadap ini. Firman di mana? Di sini. Faith di mana? Di sini. Maka itu yang akan menang terhadap unbelief yang di sini. Unbelief dia akan turun karena ini makin kuat. Jenis ini jenis unbelief ini. Unbelief yang mana? Ini dia. Itu hanya bisa diusir dengan pray and fast. Ya, masuk akal ya? Oke, saya harus tutup dengan ini. Ya, worship team boleh kembali. Ya, ini kan udah dengar ya. Roma 10:17. So then faith comes by hearing and hearing by the word of God. Nah, udah sering sekali lah, udah. Sering sekali. Ya. Saya mau saudara ingat ini. Ya,
Ini di sisi baik. Iman timbul, iman datang dari mendengar dan mendengar apa? Jadi bukan cuma mendengar, tapi harus tahu yang didengerin itu apa. Ya. Tapi di sisi negatifnya, lihat. Lawannya faith apa? Fear, worry, doubt, anxiety, keraguan, kekhawatiran, ketakutan, itu juga bisa datang. Sumbernya juga bisa dari mendengar, hanya mendengar yang lain. Gitu. Nah, kenapa ini menjadi penting banget? Ada satu statementnya Yesus yang terkenal. Ini dia. Be it done unto you according to your faith. Terjadilah kepadamu sesuai imanmu. Kalau kita punya pergumulan, saya nggak tahu saudara pergumulannya apa. Mungkin setiap orang punya pergumulan, beda-beda pasti. Dan tiba-tiba Yesus muncul di depan kita, dan dia ngomong gini, terjadilah padamu sesuai imanmu. Berarti, jawaban dari pergumulan kita, kelepasan, itu sesuai apa yang kita bisa percaya. Meskipun yang berdiri di depan kita Yesus. Seorang yang buta datang kepada Yesus. Bartimeus, saudara ingat ya cerita itu? Orang buta, kira-kira dia minta apa? Buta. Jelas pengen lihat dong. Masih ditanya sama Yesus, kamu mau apa? What do you want me to do? Udah jelas-jelas dia buta, kenapa masih harus ditanya? Karena Yesus mau tahu, kamu imannya sampai di mana? Orang buta itu bilang, aku ingin melihat. Gitu. Terjadilah sesuai iman. Bukan terjadilah sesuai imanku. Kamu punya iman, datang kepada Yesus. Seperti itu terjadi. Itu terjadi. Sekarang tanya pada diri kita masing-masing. Apa yang kita percaya? Kita percaya Yesus sebagai sosok sejarawan, sebagai sosok nabi yang pernah berjalan di bumi, atau kita percaya bahwa dia bisa menyembuhkan semua penyakit, dia bisa membangkitkan orang mati, dia bisa melepaskan kita dari segala masalah. Jangan cuma lihat sosoknya, tapi apa yang dia pernah lakukan, apa yang dia mau lakukan buat kita. Itu penting. Oke, let us pray.